Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marnova Maulana Nurdiansyah. Sekarang saya akan mempresentasikan kerajinan bahan keras. Kelompok kami terdiri dari orang-orang yang di layar tersebut. Pertama, kerajinan bambu yang dibuat oleh Adnan Oktar. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomi tinggi. Di antara jenis bambu tersebut adalah bambu andong, bambu ater, bambu tali, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari yang paling sederhana seperti tempat jemur baju, tikar, hingga produk anyaman yang rumit. Sampai saat ini, bambu masih digunakan untuk keperluan tersebut. Bahan pembuatan kerajinan bambu yaitu terdiri dari aneka bambu, lem kayu, pewarna politur, dan paku. Alat pembuatan kerajinan bambu adalah parang, pisau raut, palu, gergaji, bor, alat pahat, tang, meteran, dan kuas. Produk kerajinan bambu seperti yang ada di gambar ada ranjang kasur, kursi, dan gelas. Proses pembuatan kerajinan bambu yaitu adalah langkahnya sebagai berikut. Pertama-tama, pilih bambu yang bagus untuk digunakan. Potong, lalu buat iratan. Bambu iratan panjangnya 0,3 cm hingga 1,5 cm dianyam. Anyamnya menyilang. 3. Selipkan bambu sayat yang sudah diberi warna lainnya ke bagian tengah segi 6 saling silang. 4. Potong kopiah persegi panjang disambungkan satu sama lainnya buat potongan oval untuk tutup. Sambung dengan lem, beri hiasan pinggir. 5. Kopiah dapat dipadukan dengan berbagai warna. Di dalamnya bisa dimasukkan kopiah hitam dari kain agar kerajinan rotan. Pemanfaatan rotan untuk dijadikan produk sangat ditentukan oleh kekuatan rotan tersebut. Selain keawetannya, nilai suatu jenis rotan untuk keperluan produk sangat ditentukan oleh kekuatannya menahan beban yang bekerja pada saat produk tersebut digunakan. Kekuatan rotan penting diketahui, sebab bagaimanapun awetnya suatu jenis rotan, penggunanya tidak berarti jika kekuatannya rendah. Nilai kekuatan ditentukan oleh kerapatan MOE atau MOR. Inilah alat-alat kerajinan rotan. Paku, staples, martil, gergaji manual dan mesin, meja bending, gunting rotan, amplas manual dan mesin, kompor gas, mesin kompresor, alat pembengkok, bor duduk, pisau, parang, kuas cat. Nomor 2, hasil kerajinan rotan. Contohnya furnitur anyaman rotan, tas dan dompet, sepatu dan sandal etnik. Kerajinan kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif, karena lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen yang digunakan. Lukis kaca memiliki kecenderungan transparan, sehingga jika digunakan sebagai penghias ruangan nampak tembus pandang. Wilayah yang masyarakatnya dikenal sebagai penghasil lukis kaca adalah Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa. Lukis kaca sejak dahulu banyak dipakai di bangunan gereja, masjid, dan juga rumah-rumah tinggal. Tujuannya adalah sebagai memperindah suatu ruangan. Bahan yang perlu digunakan dalam pembuatan lukis kaca adalah kaca, cat, dan thinner. Alat pembuatan lukis kaca. Alat utama yaitu pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias pada lukis kaca. Pena digunakan untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. Kertas rancangan digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Pisau digunakan untuk mengeruk gambar yang salah. Kuas digunakan untuk mengecat. Meja digunakan untuk alas pembuatan hiasan lukis kaca. Diperlukan meja dengan permukaan rata. Lap digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun kaca. Produk kerajinan lukis kaca. Kerajinan lukis kaca tidak hanya dibuat pada kaca dengan bentuk datar, melainkan juga dalam bentuk cembung atau cekung, dengan menggunakan teknik yang berbeda. Hasilnya pun unik dan berbeda. Proses pembuatan lukis kaca. Membuat gambar sebagai pola, menebalkan gambar dengan spidol, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena, memberi warna pada gambar dengan cat, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Lukisan kaca selesai
dan dapat dibingkai. Kerajinan logam. Bahan logam banyak dibuat sebagai perhiasan atau aksesoris, berkembang pula sebagai benda hias dan fungsional lainnya seperti gelas, teko, nampan, wadah, serbaguna, bahkan sampai piala sebagai simbol kejuaraan. Bahan pembuatan kerajinan logam: kalung lembaran, cat warna, lem power, dan alat pembuatan kerajinan logam yaitu gunting kaleng, cetakan, dan kuas. Produk kerajinan logam adalah seperti ini. Proses pembuatan kerajinan logam yaitu kaleng lembaran digunting sesuai pola, kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul, kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak, selipkan kaca dan patri bagian pinggir, buat tutupnya, lalu lukis wadah dengan cat sesuai selera. Dan hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan. Ini adalah kerajinan kayu yang dibuat oleh Marnova Maulana absen 24. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, dan lain-lain. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau batanya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, dan Kalimantan. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir, teknik pahat, dan juga teknik tempel. 1. Bahan kerajinan kayu. Bahan utama yang digunakan adalah kayu. Pemilihan kayu harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan. Bahan kedua, bahan campuran lainnya itu kulit, kain, dan logam, dan sebagainya. 2. Alat kerajinan kayu. Alat yang digunakan biasanya pahat, amplas, gergaji, kayu, mesin bubut, dan sebagainya. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.